Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai indirect questions atau pertanyaan tidak langsung. Oke, langsung kita mulai ya. Ada dua jenis cara kita menanyakan pertanyaan, yaitu directly or indirectly. Ya, ada dua jenis cara kita bertanya, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Direct questions are the normal questions that we can ask to our friends, family members, and people who we know well. Pertanyaan langsung adalah pertanyaan-pertanyaan normal yang kita dapat tanyakan kepada teman-teman kita, anggota keluarga ya seperti kakak adik atau ayah ibu, dan orang-orang yang kita tahu dengan baik, kita kenal ya. Jadi kita langsung nanya aja gitu kepada dia. Contohnya, where is the toilet? Ya, jadi karena kita kenal baik dengan orang-orang tersebut, kita bisa langsung saya bertanya seperti ini. Di mana toiletnya? Where is the toilet? Gitu ya. Nah, sekarang ada lagi jenis yang kedua, itu adalah indirect questions. Indirect questions are a little more formal and polite. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situation, and their form is a little different. Pertanyaan-pertanyaan tidak langsung itu agak lebih formal dan sopan. Ya, kita menggunakan pertanyaan tidak langsung ini ketika kita berbicara kepada seseorang yang tidak kita kenal dengan baik, atau dalam keadaan profesional, misalnya dalam suasana pekerjaan, ya. Dan bentuk mereka itu agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Kita lihat di sini. Example, contohnya, tadi kan kita sudah belajar yang direct questions, where is the toilet? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita tambahkan sebuah frasa, could you tell me? Lalu baru kita tanyakan lagi, where the toilet is. Jadi seperti ini. Tadi directnya adalah, where is the toilet? Untuk indirect questions, kita tambahkan frasa, could you tell me? Lalu kemudian kita isi dengan yang direct tadi, cuma perbedaannya adalah is-nya tadinya di sini, sekarang is-nya di sebelah toilet. Ya, tadinya di belakang toilet, sekarang ada di depan toilet, ya. Could you tell me where the toilet is? Nah, nanti kita akan belajar kenapa is-nya pindah kemari, ya. Untuk saat ini kita ketahui dulu bahwa perbedaan antara indirect dan direct questions itu adalah di penambahan frasa ini agar lebih sopan dan lebih formal, ya. Oke. Frasa-frasa untuk indirect questions apa saja? Kita bisa memakai could you tell me seperti yang tadi. Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Would it be possible? Is there any chance? Ya. Kalau could you tell me ini, dapatkah Anda memberitahu saya? Kalau do you know, apakah Anda tahu? I was wondering. Saya ingin tahu gitu ya. Saya ingin tahu apakah bla 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 gitu ya. Do you have any idea? Apakah kamu tahu? Semua sebenarnya ini sama ya, artinya kurang lebih sama. Apakah kamu tahu? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? Kemudian I'd like to know. Saya ingin tahu. Kemudian would it be possible? Apakah mungkin bla bla bla? Is there any chance? Nah, ini sama dua-duanya. Apakah mungkin? Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan frasa-frasa ini saja untuk mengubah direct questions menjadi indirect questions. Contoh, di sini ada percakapan ya. Excuse me, could you tell me where the nearest station is? Nah, ini karena dia bertanya kepada orang di jalan yang tidak terlalu dia kenal, maka orang ini menggunakan indirect questions. Could you tell me where the nearest station is? Certainly. It's along that road on the right. Thank you. And do you know if there's a supermarket near here? Nah, kemudian dia tanya lagi dengan frasa indirect questions. Do you know? Do you know if there's a supermarket near here? Yes, there's one next to the station. Thank you very much for your help. Nah, orang ini bertanya kepada person in the street itu menggunakan indirect questions dengan memakai frasa could you tell me dan do you know. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ada di jalan, di luar negeri misalnya, kalian kan tidak mungkin mengenali orang tersebut. Kalian bisa menggunakan pertanyaan tidak langsung untuk lebih sopan.
Nah, sekarang peraturannya. Kita lihat di sini. Direct questions-nya adalah, where is Market Street? Nah, indirectnya adalah, could you tell me where the Market Street is? Nah, dalam pertanyaan tidak langsung, dengan menggunakan is MR, ya, verb is-nya itu pindah setelah subjek. Ya, jadi tadinya kan di sebelum subjek ya, subjeknya adalah Market Street, tapi setelah menjadi indirect dia pindah setelah subjeknya Market Street. Ini sebenarnya sama dengan positif dan negatif ya. Kalau direct itu dia negatif. Di sini ya, is Market Street bla 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 negatif. Kalau misalnya untuk indirect itu adalah positif, Market Street is in bla bla bla, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kalimat positif, ini kalimat negatif. Jadi untuk direct sebenarnya easy saja, mudah saja, kita tinggal menjadikan kalimatnya yang tadinya pertanyaan menjadi kalimat positif seperti ini. Ya. Kemudian menggunakan kata does. What time does the bank open? Indirectnya, do you know what time the bank opens? Lihat di sini kan pertanyaan ya. Di sini pertanyaan dijadikan kalimat positif. Nah, untuk indirect questions, we don't use the auxiliary verbs do, does, did. Also, you can see that the verb is open in the direct questions and opens in the indirect questions. Jadi dalam indirect questions kita nggak ada yang namanya kata bantu do, does, did. Nah, ini kebetulan present tense menggunakan kata bantu does. Setelah dia menjadi indirect, dia harus berbentuk positif seperti yang saya bilang di sini tadi, bentuknya positif ya. Tadinya kan negatif, tadinya pertanyaan, di sini bentuknya jadi bentuknya positif. Nah, di sini bentuknya pertanyaan nih, does the bank open bla bla bla, itu kan. Nah, kita menjadi positif, banks opens ya, karena dia present tense. Present tense itu kan aturannya adalah he, she, it itu pakai s atau es. Nah, karena dia berubah menjadi positif, maka dia menjadi opens pakai s di sini. Sedangkan kalau tadi direct tidak memakai s karena dia berbentuk pertanyaan. Oke? Pokoknya untuk indirect itu tidak ada kata bantu do, does, did. Jadi semuanya hilang, tapi harus diganti dengan jadi positif seperti ini. Lalu berikutnya, why did you move to Europe? Nah, ini menggunakan past tense ya. Lalu dia menggunakan frasa indirectnya I was wondering. I was wondering, lalu dia tambahin di sini why you move to Europe. Ya, sekali lagi tidak ada verb auxiliary verb, tidak ada kata kerja bantu did dalam indirect questions. Ya. Nah, di sini disimpulkan, in fact, this indirect question isn't even a question. It's more of a statement that invites the other person to give more information. Seperti yang saya bilang tadi, indirect question ini bahkan bukan sebuah pertanyaan, tapi lebih kepada sebuah pernyataan. Nah, yang namanya pernyataan itu adalah positif, ya. You move to Europe itu adalah pernyataan. Nah, kalau did you move to Europe itu kan pertanyaan. Nah, makanya tadi saya bilang untuk mengubah direct dari indirect, kita tinggal tambahkan frasa lalu kita ubah bentuk kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, untuk past tense, kalimat positif harus verb 2 kan? Makanya dia move-nya berubah menjadi move. Ya, tadinya ada did, karena tidak ada did, tidak ada do, tidak ada does, maka dia berubah kembali menjadi positif. Oke? Berikutnya, how has he managed to get in shape so quickly? Nah, ini memakai present perfect ya, pakai kata kerja bantu has. Lalu dia indirectnya menggunakan do you have any idea? Lalu dia sambung kembali dengan direct questionnya di atas ini disambung, tetapi lihat perubahannya, dia menjadi positif. He has managed to get in shape so quickly. Ya, have dan has ini dia juga adalah kata kerja bantu sama seperti do, does, did. Ya. Dan bisa digunakan dalam direct ataupun indirect questions tergantung dari subjeknya ya. Kalau he, she, it kan pakainya has, kalau I, you, we, they pakainya have ya. Nah, sama juga dalam indirect questions, has-nya ini harus setelah subjek. Dengan kata lain dia menjadi positif ya. He has subject auxiliary verb gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk present perfect, kita nggak usah khawatir kalau memang dia pertanyaan pun menggunakan kata kerja ketiga. Lain halnya dengan past tense ya. Kalau past tense dalam bentuk pertanyaan, itu dia berubah menjadi verb 1, tapi kalau kembali ke bentuk asal jadi verb 2. Sedangkan kalau present perfect itu berubah
dia memang kata kerjanya harus pakai kata kerja ketiga, walaupun dia pertanyaan maupun negatif. Dan kalau misalnya positif, ya tinggal kita ubah aja posisinya jadi seperti ini. Ya, kalau kalian bingung dengan tenses, kalian bisa pelajari tenses di video-video saja yang lain ya, mengenai present perfect, mengenai present tense, mengenai past tense, ya itu semua bisa dipelajari di video-video saya yang sebelumnya, kalian bisa cari saja. Nah, setelah itu kita lihat di sini, jadi semuanya ini berbentuk positif ya, how he has managed to get in shapes so quickly. Ya. Jadi sebenarnya gampang sekali kan, kita tinggal menambahkan frasa, lalu kita tinggal ubah bentuknya jadi bentuk positif. Nah, sekarang kita lihat yang does ya. Tadi kan sudah did, sudah do ya, sekarang does. How much does this motorcycle cost? Ya, dia memakai I'd like to know. Ya, I'd like to know how much this motorcycle cost. Nah, perhatikan kan, does-nya ini harus dihilangkan karena kita tidak menggunakan does dalam indirect questions dan berubahlah dia jadi dari cost menjadi cost. Karena kan this motorcycle ini it ya, kalau it itu harus pakai s atau es untuk present tense. Nah, ini memakai modal can ya. Can you finish the project by tomorrow? Nah, kemudian indirectnya dia menggunakan kalimat ini. Would it be possible for you to finish the project by tomorrow? Loh, can-nya kemana? Nah, can-nya ini sebenarnya diganti menjadi would it be possible. Ya. Kalau kalian tidak ingin memakai would it be possible, kalian memakai I'd like to know, bisa. Tapi can-nya tetap harus ada. Karena I'd like to know ini, saya ingin tahu, dapatkah kamu menyelesaikan? Kan gitu kan? Kalau would it be possible itu, mungkinkah? Nah, mungkinkah itu sudah mewakili si can ini. Jadi, nggak perlu lagi ditulis can. Jadi, would it be possible for you, ya, kita tambah saja for di sini ya, for you to finish, ya, emang agak lebih berubah sedikit ya. Nggak sama seperti like seperti ini, tinggal ditambahin kemari gitu ya, enggak ya, tapi agak berubah dikit kalimatnya kalau would it be possible. Jadi would it be possible for you to finish, tapi ininya tetap sambung, the project by tomorrow. Ya, jadi frasa can ini kita ganti dengan would it be possible ya. Kalau misalnya kalian menggunakan I'd like to know ya, gampang. I'd like to know if you can finish the project by tomorrow. Ya, nanti kita pelajari pakai if ya. Tapi untuk sekarang ini kalian tahu kalau misalnya can ini bisa diganti dengan frasa would it be possible. Oke. Cuma harus ada sedikit rekayasa di sebelah sini ya, for you to finish gitu ya. Ada for you to finish-nya gitu ya. Kemudian can we change the meeting to Thursday? Nah, ini sama juga would it be possible sama dengan is there any chance ya. Ada kemungkinan nggak gitu ya. Jadi is there any chance we could change the meeting to Thursday? Nah, kalau ini mungkin agak sama ya. Is there any chance we can change the meeting to Thursday juga bisa ya. Pakai could juga boleh, pakai can juga boleh. Ya, jadi is there any chance adalah pilihan lain untuk membentuk indirect questions dengan kata can ya. Jadi bisa pakai would it be possible atau is there any chance. Kalau would it be possible memang agak rumit sedikit, mesti ada perubahan, tapi kalau is there any chance tidak terlalu berubah ya. Kita tinggal mengubah jadi kalimat positif ya. Jadi can we jadi we can ya. Di sini sih pakainya could sih, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang yes or no direct questions menambahkan if dalam indirect questions. Tadi kita sudah belajar mengenai direct questions yang menggunakan kata-kata tanya atau WH questions ya, what, who, when, where gitu kan ya. Nah, sekarang kita direct questions yang menggunakan yes or no questions ya. Yes or no questions itu adalah yang menggunakan auxiliary verb, kata kerja bantu yang jawabannya yes atau no. Kita lihat di sini. If the direct question is a yes or no questions, ya, it has no question words such as what, who, when, where, why, or how, then the indirect questions will have if. Jadi kalau kalimat pertanyaan langsungnya itu adalah yes or no questions, yang tidak ada WH questionnya seperti what, who, when, where, why, or how, maka kita tambahkan if. Ya, contohnya, does Tom like Italian food? Nah, ini kan jawabannya adalah yes, he does.
No, he doesn't. Jadi pertanyaan yes or no questions ya. Nah, kita menggunakannya pakai do you know frasanya untuk yang indirect. Nah, kita harus tambahkan if. Kenapa? Karena dia tidak ada what, who, when, where, why, or how-nya. Jadi, do you know if Tom likes Italian food? Tetapi aturannya tetap sama, harus kalimat positif. Lihat di sini, does Tom like? Tidak pakai S. Sekarang di sini Tom likes Italian food pakai S. Jadi kalimat positif ya. Cuma tinggal penambahan if di sini karena tidak memiliki kata kerja question words ya seperti what, who, when, where, why, or how. Are your parents joining us for dinner? Nah, ini memakai is MR ya. Berarti juga sama. Pertanyaannya yes they are, no they aren't. Jadi kita harus pakai if. Could you tell me if your parents are joining us for dinner? Nah, jadi are-nya ini berubah bentuknya menjadi positif di sini ya. Your parents are joining us for dinner. Tuh ya. Kemudian, do they speak English? Nah, ini present tense. Makanya I was wondering, ini kan jawabannya yes they do, no they don't. Berarti yes or no direct questions. Nah, menggunakan kata if. I was wondering if they speak English. Lihat di sini do-nya hilang, tetap sama dengan aturan yang tadi ya. They speak English. Gitu ya, tidak pakai S. Kenapa? Karena IUID memang tidak pakai S untuk present tense. Has Barbara ever studied abroad? Nah, ini adalah present perfect ya. Memakai tapi dia tetap pakainya has di sini. Nah, ini harus pakai yes she has, no she hasn't gitu kan. Nah, berarti kita harus pakai if karena tidak ada WH questions. Do you have any idea if Barbara? Nah, ini disingkat ya, Barbara's ever study abroad. Ya, harusnya ini di sini kalau nggak disingkat has ya. Do you have any idea if Barbara has ever studied abroad? Ya, sama bentuknya jadi positif. Do you plan on traveling this summer? Nah, ini memakai I'd like to know if. Nah, ini you plan on traveling this summer. Tidak ada perubahan karena UBD tidak pakai S ya. Tapi ini berubah jadi bentuk positif, do-nya hilang ya. Karena dalam indirect tidak ada do, has, are, dan does, dan did. Ya, nggak ada. Jadi kita tinggal ubah jadi bentuk positif. Oke, summary-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk present tense yang dengan be atau is MR seperti ini. Is she Spanish? Nah, kita tambahkan can you tell me if he is Spanish? Ya, jadi tidak memakai tidak ada he she it-nya di sini, tidak ada WH question just di sini, jadi tinggal kita pakai if ya. Present continuous. Is the restaurant closing now? Can you tell me if the restaurant is closing now? Perhatikan menjadi positif ya. Kalimat positif the restaurant is closing now. Past simple dengan be yaitu was he late for the meeting? Can you tell me if he was late for the meeting? Ya, past continuous. Were you watching TV at 3 p.m.? Can you tell me if you were watching TV at 3 p.m.? Ya. Present perfect. Has Lucy been to Mexico? Can you tell me if Lucy has been to Mexico? Ya. Jadi Lucy jadi has been ya, jadi positif. Present perfect continuous. Has he been living here long? Nah, can you tell me if she has been living here long? Jadi positif ya. Mau pakai if. Kemudian untuk yang future simple with will she start her new job next week? Gampang ya, tinggal can you tell me if she will. Ya, berubah aja di sini, she will start her new job next week. Future simple with going to, is it going to rain later? Can you tell me if it is going to rain later? Ya, it is. Future continuous, if Lisa be meeting the boss later? Can you tell me if Lisa will be meeting the boss later? Ya, jadi positif. Future perfect, will he have finished the report by tonight? Can you tell me if he will have finished the report by tonight? Ya. Nah, ini memakainya harus have memang ya, karena future perfect pakainya have ya. Will he have been studying French for 20 years when he retires? Can you tell me if he will have been studying French for 20 years when he retires? Modal verb, should we start now? Can you tell me if we should start now? Ya, jadi prinsipnya sama ya, kita tinggal ubah aja dia jadi kalimat positif semuanya, tambahkan if karena tidak ada, karena ini adalah yes or no question, semuanya memakai auxiliary verb ya semuanya. Oke, sekarang kita coba latihan sebentar ya. Change
the direct questions into an indirect questions. Use can you tell me. Oke, pertanyaan pertama. Where does she play tennis? Ya. Nah, di sini kan ada kata WH questions-nya, berarti kita tinggal memakai can you tell me ya depannya. Can you tell me where? Does-nya harus hilang. Lalu kita tinggal jadikan kalimat positif. Kalimat positifnya adalah she plays tennis. Ya, jadi kita tinggal pasang di sini. Can you tell me where she plays tennis? Ya. Lihat di sini jadi kalimat positif she play tennis. Tinggal tambahkan where-nya di depan ya. Coba, bisakah kalian menjawab pertanyaan berikutnya? Does he lives in Paris? Perhatikan, ini pertanyaan adalah pertanyaan yes or no. Karena jawabannya adalah yes he does, no he doesn't. Artinya, kalian harus menambahkan harus menambahkan if ya. Does he lives in Paris? Jadi pertanyaannya can you tell me if he, jadi kalimat positif jadi lives in Paris ya. Jadi begini. Nah, jelas? Oke. Kita berikutnya. Is she hungry? Nah, ini juga adalah pertanyaan yes or no karena jawabannya yes she is, no she isn't. Tinggal kita tambahkan can you tell me plus plus if ya. Tinggal kita ganti ini jadi kalimat positif. Jadi she is hungry. Jadi kita pasang ini tambah if dan positif di sini. Can you tell me if she is hungry? Ya. Berikutnya what is this? Nah, ini ada kata what. Berarti kata tanyanya ada, berarti harus memakai tetap what ya. Kita tambahkan can you tell me plus what. Terus kita jadikan kalimat positif jadinya ya, jadi this is ya. Jadi can you tell me what this is? Nah, seperti itu. Ya. Gampang kan? Berikutnya, do they work in Canada? Nah, ini adalah pertanyaan pertanyaan yes or no ya, karena jawabannya yes they do, no they don't. Tinggal kita tambahkan if ya. Can you tell me if? Kita tinggal buang do-nya lalu mereka jadi kalimat positif ya. Can you tell me if they work in Canada? Oke ya, udah bisa kan? Gampang ya. Oke. Dengan demikian, saya harap kalian semakin mengerti ya cara untuk mengubah kalimat direct questions menjadi indirect questions. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.